Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Rahmawati dari kelas 12 RPLC, absen 10. Saya akan mempresentasikan materi tentang normalisasi data. Pengertian dari normalisasi basis data adalah cara pendekatan dalam membangun desain logika basis data relasional yang tidak secara langsung berkaitan dengan model data, tetapi dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria standar untuk menghasilkan struktur tabel yang normal. Tujuan dari normalisasi data yaitu untuk menghilangkan kerangkapan data, untuk mengurangi kompleksitas, dan untuk mempermudah pemodifikasian data. Jenis normalisasi data: bentuk tidak normal atau menghilangkan perulangan grup. Bentuk normal pertama atau 1NF menghilangkan ketergantungan parsial. Bentuk normal kedua atau 2NF menghilangkan ketergantungan transitif. Bentuk normal ketiga atau 3NF menghilangkan anomali-anomali hasil dari ketergantungan fungsional. Bentuk normal boycott atau BCNF menghilangkan ketergantungan multivalue. Bentuk normal keempat atau 4NF menghilangkan anomali-anomali yang tersisa. Dan bentuk normal kelima, bentuk normal ke-1 atau 1NF. Bentuk normal ke-1 mempunyai ciri yaitu setiap data dibentuk dalam file flat. Data dibentuk dalam satu record demi satu record dan nilai dari field berupa atomic value. Tidak ada set atribut yang berulang-ulang atau atribut bernilai ganda atau multi-value. Bentuk normal kedua atau 2NF. Bentuk normal kedua mempunyai syarat yaitu bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk normal ke-1. Atribut bukan kunci haruslah bergantung secara fungsi pada kunci utama, sehingga untuk membentuk normal kedua haruslah sudah ditentukan kunci-kunci field. Kunci field harus unik dan dapat mewakili atribut lain yang menjadi anggotanya. Bentuk normal ketiga atau 3NF. Untuk menjadi bentuk normal ketiga, maka relasi haruslah dalam bentuk normal kedua dan semua atribut bukan primer tidak punya hubungan yang transitif. Artinya, setiap atribut bukan kunci harus bergantung hanya pada kunci primer secara menyeluruh. Boycott formal form atau BCNF. Boycott normal form mempunyai paksaan yang lebih kuat dari bentuk normal ketiga. Untuk menjadi BCNF, relasi harus dalam bentuk normal ke-1 dan setiap atribut dipaksa bergantung pada fungsi atribut super K. Bentuk normal keempat atau 4NF. Bentuk normal 4NF terpenuhi dalam sebuah tabel jika telah memenuhi bentuk BCNF, dan tabel tersebut tidak boleh memiliki lebih dari sebuah multi-valued attribute. Untuk setiap multi-valued dependencies atau MVD juga harus merupakan functional dependencies. Bentuk normal kelima. Bentuk normal 5NF terpenuhi jika tidak dapat memiliki sebuah lossless decomposition menjadi tabel-tabel yang lebih kecil. Jika 4 bentuk normal sebelumnya dibentuk berdasarkan functional dependency, 5NF dibentuk berdasarkan konsep joint dependent, yaitu apabila sebuah tabel telah didekomposisi menjadi tabel-tabel lebih kecil, harus digabungkan lagi atau join untuk membentuk tabel semula. Contoh penerapan dari normalisasi data. Ini adalah contoh dari struk penjualan dengan field kode faktur, tanggal, kode barang, nama barang, harga, dan GTY. Lalu dinormalisasikan ke 1NF dengan field kode faktur, tanggal, kode barang, nama barang, harga, dan GTY. Syarat dari 1NF yaitu tidak boleh ada duplikat data. Kita lihat di tabel yang belum dinormalisasikan dengan kode faktur 1 yang memuat kode barang 1, 2, 3, 4.
Lalu ada kode faktor 2 yang memuat kode barang 5 dan 6. Di 1NF lebih dijabarkan. Misalnya kode faktor 1 dengan kode barang 1. Lalu di bawahnya ada kode 1 dengan kode barang 2. Dan seterusnya. Selanjutnya dari 1NF dinormalisasikan ke 2NF. Syarat dari 2NF yaitu tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primary key-nya. Jadi dari 1NF ke 2NF dipecah menjadi 2 tabel, yaitu tabel barang dan tabel transaksi. Di tabel barang, primary key-nya yaitu kode barang. Di tabel transaksi, primary key-nya yaitu kode faktur. Selanjutnya dinormalisasikan ke 3NF. Syarat dari 3NF yaitu jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key, tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisahkan ke tabel yang baru. Di 2NF memiliki tabel barang dan tabel transaksi. Kemudian dinormalisasikan ke 3NF yang menghasilkan tabel baru, yaitu tabel detail barang yang memiliki field kode faktur, kode barang, KTY, dan harga. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan atau penjelasan yang tidak dimengerti, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.